Puji nama Tuhan. Siap dengar firman Tuhan semuanya? Ayo semua Alkitab kita diangkat lebih tinggi dari kepala kita. Lalu kita ucapkan janji iman bersama-sama. Bapak Ibu sekalian dengan lantang. 2, 3. Aku memegang firman-Mu ya Allah. Aku percaya bahwa sabda-Mu itu benar, berkuasa dan abadi. Aku percaya firman-Mu sanggup mengubah hidupku. Aku tidak akan lagi, tidak. Tak akan pernah lagi seperti yang dulu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Masalah, problem yang saat-saat ini atau mungkin juga beberapa saat yang lalu, pandemi yang sempat menggoncang kita. Ya, karena memang manusia itu harus dikoncang, kenyamanannya itu harus diambil. Tujuannya bukan untuk menyengsarakan, tapi untuk memaksimalkan. Amin. Anak-anak kita, kalau kita kepingin mereka hidup berhasil, cobalah untuk diambil kenyamanannya. Cobalah digoyang sedikit dari kenyamanan. Kita tahu anak-anak kita kan punya satu kualitas, punya satu kapasitas begitu. Tetapi mungkin tidak dimaksimalkan. Kalau kita ngomong sama mereka, itu berdebat nanti ujung-ujungnya. Lalu cara yang terbaik itu agak sedikit perih kadang, ya. Kita harus mencoba untuk goyang dia. Seperti rasul-rasul pada saat itu. Ketika Tuhan sudah kembali ke surga yang hari ini kita rayakan, nyamannya luar biasa. Yesus berkata, kamu jangan aja ada di Yerusalem, tetapi pada hari-hari ini sudah jangan pergi, di sini saja. Di sini saja. Udah, kau jangan kemana-mana. Tetapi nanti targetmu bukan tinggal di Yerusalem. Targetmu adalah untuk menyebarkan kabar keselamatan ini. Tetapi yang terjadi apa? Setelah Roh Kudus dicurahkan, mereka jadi kepedean. Karena mereka melihat kenyataan, melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Kalau Tuhan menyembuhkan orang buta, itu masih perlu mengaduk tanah dan dia oleskan di mata, baru orang itu sembuh. Ada orang sakit, Tuhan tumpang tangan, maka orang itu sembuh. Tapi rasul-rasul, yaitu murid-murid Tuhan, tidak perlu. Dia ngomong, aku lewat, bayang-bayangku mengenai yang sakit, sembuh. Dia bilang begitu. Timbul kenyamanan. Tapi bersyukur kepada Saul, bersyukur kepada Saulus yang goyang itu semuanya, dikoncang habis sehingga mereka sudah tidak bisa lagi kuat tinggal di Yerusalem karena dibunuh, diseret, dipenjarakan semuanya. Yang tadinya si Filipus itu paling perhitungan, dia paling tidak mau mengambil risiko dalam hidupnya. Lebih baik aku ikut Petrus saja dan biarlah Petrus yang pimpin, biarlah ada yang lebih besar, Yohanes mungkin yang pimpin. Aku ngikut dia. Tetapi dengan goncangan besar di Yerusalem, mereka terpecah-pecah. Dengan goncangan besar di Yerusalem, 2-3 tahun setelah Roh Kudus itu dicurahkan kepada masing-masing, Filipus mengambil keputusan untuk ke Samaria. Dan dia tidak tahu ternyata di Samaria itu big momennya dia. Ternyata di Samaria ini pelayanannya berlipat kali ganda dibandingkan di Yerusalem, Bapak Ibu. Dan dia itu tidak pernah sadari. Sampai akhirnya Simon Petrus naik. Yohanes pun naik ke Samaria, ke utara maksud saya, dan bergabung dengan Filipus. Semua itu karena goncangan. Saya tahu kekuatan dan saya tahu kapasitas anak saya. Dan kalau kita ibu-ibu bapak di sini, kalau kita mau goncangkan mereka, saya yakin, saya percaya, mereka akan lebih berpikir. Ada amin semuanya. Kita tidak punya maksud jahat untuk memberikan ketidaknyamanan, tetapi terkadang itu harus terjadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti yang Mika tulis. Dan dia berkata begini, wahai musuh-musuhku, jangan terlalu berbahagia dahulu kalau melihat aku jatuh. Memang aku hari ini keadaanku lagi terpuruk. Rumah tangga ada masalah. Pelayanan ada masalah. Aku tidak bisa bergerak banyak. Karena banyak sekali tanggungan secara finansial. Mungkin hutang atau mungkin apa. Memang aku sedang dalam keadaan tidak baik. Tetapi dia katakan apa? Sekalipun aku jatuh,
aku akan bangun lagi. Nah itu yang disebut bounce back. Mentalitas seperti ini yang Mika coba tuliskan dalam bukunya. Dia taruh itu paling akhir dalam pasal paling akhir. Bounce back mentality itu artinya begini kira-kira ya. Mentalitas yang selalu berupaya untuk bangkit kembali. Tidak peduli seberapa jauh kita jatuh. Dan apa yang membangkitkan kita? Apa yang membangunkan kita? Apa yang membuat kita bisa naik kembali ke atas? Tentunya bukan karena kekuatan kita. Setuju semua, katakan amin. Bukan karena kekuatan kita, tetapi ada kekuatan yang membangkitkan kita. Roma 8 ayat ke-11. Jika roh yang membangkitkan orang yang mati itu diam di dalam kamu, maka roh yang membangkitkan orang yang mati itu akan membangkitkan apa Pak? Tubuh. Membangkitkan ya tubuh yang fana ini, keadaan kita. Bapak Ibu lihat ini bola golf ya. Bola yang kalau jadi bola golf ini dia pasti merasa dirinya tidak beruntung ya. Aku sebuah bola yang tidak murah harganya. Tetapi kenapa pabrik ya tidak menciptakan aku dengan permukaan yang mulus. Bola golf ini bopeng-bopeng Bapak Ibu. Permukaannya tidak rata. Kenapa tidak kau ciptakan saja bola ini mulus seperti bola pingpong kan? Tetapi secara ilmu pengetahuan itu diselidik dan mereka sengaja membuat bola ini bopeng-bopeng seperti hidup kita yang bopeng-bopeng. Jadi kalau kita punya hidup yang bopeng-bopeng nggak ada masalah. Karena orang pun juga hidupnya banyak bopeng-bopeng. Amin. Bapak Ibu tahu tidak? Bola golf yang memang sengaja dibuat tidak mulus ini, seperti hidup kita yang tidak mulus ini, ketika dipukul oleh golf club, ya bukan stick Bapak Ibu ngomong stick ya, tapi itu golf club. Ini tidak main-main. Distance travelnya atau lontarannya, melejitnya bola ini bisa 500 meter Bapak Ibu. Asal si pegolfnya itu formatnya betul dan pukulannya benar, maka yang diem tadi, yang ada di atas mana? Di atas rumput tadi, yang bopeng-bopeng ini akan lebih jauh pergerakannya, lebih jauh lontarannya dibanding kalau bola golf ini mulus. Kita juga bisa berpikir pandemi mungkin menumbangkan kita. Tetapi tergantung dari diri kita. Mika mau ajar. Kalaupun aku jatuh, aku akan kejar kamu lagi. Setuju semua, katakan amin. Aku gak akan tinggal terus di bawah. Apa yang membuat bola ini bisa mantul kembali? Karena kekuatan yang ada di dalam. Bukan permukaannya. Bola pingpong kan juga mantul ya. Bapak Ibu bisa berkata begitu. Kenapa Pak bola pingpong kan kosong? Oh tidak juga. Meskipun bola pingpong itu kosong, tapi kan ada tekanan udara di dalam. Kalau kita pencet, kan dia tidak. Nangkap maksud saya? Coba bayangkan kalau bola itu gembos. Dijatuhkan, dia akan terus terjerembab. Maka ada kekuatan dari dalam yang Daud katakan begini. Kalaupun aku terjatuh, Daud katakan, kalaupun aku ada di rawa-rawa, aku terjebak dalam permasalahanku sendiri, Tuhan yang menempatkan aku dan membawa aku naik, dan dia taruh aku di atas bukit batu. Luar biasa kan? Berarti kan bukan karena kekuatan dari diri Daud sendiri. Atau kekuatan Mika tadi kan? Berarti kekuatan siapa ini? Yaitu roh yang ada di dalam diri kita Bapak Ibu. Lalu apa yang dihadapi oleh Yusuf muda? Bukannya langsung dia naik ke atas. Tapi bola itu jatuh. Mulai
permasalahkan dengan saudara-saudaranya, dibuang di sumur yang dalam, lalu diangkat naik lagi, bounce naik, begitu naik dari sumur masuk lagi ke sumur yang lain, keluar dari mulut singa masuk ke mulut harimau, dijual ke orang-orang Ismail. Dibebaskan, dibeli, Potifar, jatuh lagi, dia masuk ke penjara. Naik turun itu. Tetapi permasalahannya kita, waktu kita jatuh, bounce gak kita? Yang nangkep biar enggak sunyi, katakan amin dulu. Ya, biar enggak tegang-tegang, bisa teriak lebih keras lagi, amin. Amin. Ya. Kuncinya apa? Mau enggak? Punya tekad enggak? Atau kita mau atau tidak terima nasib aja. Karena masalah itu bisa membuat kita loyo. Masalah itu bisa membuat kita kehilangan semangat untuk bangkit kembali. Maka kuncinya adalah kebangkitan diri kita. Asal Bapak Ibu mau bangkit, Allah bangkit, Allah yang ada dalam diri kita, terseraklah musuh-musuhnya. Kalau kita bangkit, kalau diri kita sendiri yang punya tekad untuk bangkit. Namun yang membedakan adalah, yang bisa membedakan kita dengan tetangga yang ada di sebelah kita, ataupun yang ada duduk di depan kita adalah bounce back mentality, itu ada atau tidak. Karena toh bukan kita yang mengangkat ini, Daud pun juga sudah mengerti, Dia yang menempatkan aku di atas gunung batu, padahal aku sudah masuk ke lumpur. Padahal aku sudah terjebak dengan masalah. Dan itu terjadi juga dengan Yusuf. Dia tidak pernah satu pun dalam berpikiran dalam hatinya untuk bisa membuang cita-cita jubah warna-warni tadi. Dia tetap pegang itu, Bapak Ibu. Izinkan saya sekarang bertanya. Izinkan hari ini saya sekedar menanyakan kepada Bapak Ibu. Bukankah ketika dulu kita kecil, ketika ditanya cita-cita kita apa? Bukankah kita kepingin jadi presiden? Bukankah kita kepingin jadi menteri? Bukankah kita kepingin jadi perdana menteri? Dan lain sebagainya. Tapi kenapa hari ini kalau ditanya cita-cita apa? Pokoknya mengalir saja sudah cukup. Kok bisa begitu berbeda? Lalu Bapak Ibu berkata, karena saya banyak buat kesalahan Pak. Pak Ibsan kasih contoh kan Yusuf. Yusuf kan bagus dia. Dia punya cita-cita, aku akan tetap pakai jubah warna-warni. Dia jatuh, dia bangun lagi. Mika lain. Mika kan nabi, meskipun nabi kecil tapi dia punya pemikiran yang bagus. Anak muda yang baik Pak. Tapi aku bukan Mika. Aku bukan Yusuf. Bagaimana kalau kesalahanku? Bagaimana kalau keadaanku ini, ya masalah tadi, itu aku yang menyebabkan. Karena kesalahan yang aku buat bagaimana? Bapak Ibu, saya bersyukur selama pelayanan Tuhan di muka bumi, Dia kasih perumpamaan ini. Kerajaan surga itu seperti dua kakak adik, dia bilang. Itu minta cepat-cepat dijual warisannya. Lalu adiknya memaksakan diri untuk bawa harta itu. Dibawa lari, dia berfoya-foya dan akhirnya duitnya habis. Karena investasi bodong Bapak Ibu. Siapa yang salah? Kan dirinya sendiri toh. Tetapi kalau kita baca di Lukas 15, kalau kita mau tahu ceritanya, tidak usah banyak yang harus kita baca. Cukup ayat 17, 18, dan 20. Kita tahu, akhirnya anak ini yang pertama sadar. Katakan nomor 1, sadar. 2, 3. Nomor 1, sadar. Meskipun itu kita yang buat, ini anak yang buat. Dia yang melakukan.
Dia yang melakukan keburukan untuk dirinya sendiri. Dia yang mengambil risiko terlalu besar. Dia keluar dari orang tuanya. Dan dia melakukan, dia tahu ini salah. Tapi dia tetap lakukan. Bukankah itu dia jatuh? Tapi apakah bisa bounce back lagi? Yang pertama, sadar. Lalu ia menyadari keadaannya. Itu penting bagi kita pada malam hari ini. Jadi dia ngomong begini, itu bapakku punya banyak orang upahan, bapakku hidup berkelimpahan, limpah-limpah, aku di sini kelaparan. Makan pun harus makan sisa makanan babi katanya. Tetapi kesadaran ini adalah langkah pertama yang cukup bagus. Nggak sampai di situ aja, ayat ke-18 dia katakan begini, kalau begitu aku bangkit. Nah ini adalah jawaban yang kedua. Yang pertama, sadar. Yang kedua adalah kita punya tekad untuk bangkit. Mau enggak kita mau bangkit? Permasalahan rumah tanggaku sudah parah. Punya enggak tekad untuk bangkit? Sadar tapi tidak ada tekad, tidak akan dapat banyak dibantu. Aku sadari kesalahanku. Ya sudahlah, memang ini musibah. Oh. Tapi karena aku tidak mampu membangkitkan diriku sendiri, karena ada Roh Kudus. Sepanjang diri kita ini padat oleh buah rohnya Allah. Ini lebih clear lagi. Bukan penuh dengan Roh Kudus lagi. Memang kata-katanya itu yang saya maksud. Tetapi lebih clear lagi kalau kita penuh dengan buahnya Roh Allah. Bapak Ibu gak ngiri sama orang contohnya. Bapak Ibu akan damai, sejahtera. Maka dalam keadaan apapun juga bounce back. Bapak Ibu penuh dengan sukacita. Bapak Ibu tidak pernah kepo sama orang. Bapak Ibu tidak ngerasani tonggo. Terlebih ngerasani saya. Itu Roh Kudus berkurang banyak Bapak Ibu. Ya kan? Oleh karena itu saya mengajak kita semuanya. Sampai-sampainya ya Rasul Paulus itu dia nggak mau kecolongan. Berapa kali hari raya Pantekosta. Kembali dia ke Yerusalem. Cuman 2 kali dia nggak bisa. Sorry ya, 1 kali ya. Yang pertama dia tetap ngotot loh kembali. Dia sampai ngomong kepada jemaat di Efesus. Aku gak bisa kunjungin kamu. Aku mau kembali ke Yerusalem. Lalu yang kedua di Korintus tadi dia pesan sama jemaat Korintus. Aku gak mau kunjungin kamu, biar aku di Efesus aja. Karena kalaupun aku harus kembali ke Yerusalem gak keburu Pak. Gak keburu. Tapi gak apa-apa, at least aku merayakan hari Pantekosta di Efesus. Lalu kita berpikir, ada apa dengan hari raya Pantekosta ini? Yang sangat begitu dirayakan. Dan puji nama Tuhan. Tuhanku dipermuliakan. Tuhanmu jadi raja dipermuliakan pada hari ini yang kita rayakan. Amin. Saya yakin, saya percaya. Tuhanku naik ke surga itu dipermuliakan luar biasa. Ya, beri kemuliaan luar biasa. Hatiku sukacita hari ini. Aku bangga punya raja seperti dia. Meskipun orang berkata, kenapa kau tidak turun dari salib? Lalu menyelamatkan kita. Tidak. Bukan hanya dia turun dari salib, tapi dia bangkit dari antara orang mati. Dan kuasa yang sama yang membangkitkan Tuhanku dari antara orang mati. Hari ini kita punya sama-sama. Yang katanya Bapak Gembalaku, Bapak Gembala senior. Dia katakan kuat kuasa inti Roh Kudusnya. Intinya. Ini kekuatan ini untuk bounce back. Doa saya, apapun yang Bapak Ibu hadapi, apapun mungkin kita sudah dipecundangi, kita mungkin ditipu, mungkin kita dilukai, mungkin kita dibohongin, mungkin kita dijatuhkan dalam business deals, dalam masalah kontrak, dalam apapun juga. Atau mungkin engkau ditinggalkan kekasih hatimu, atau mungkin engkau berharap sesuatu yang tidak kau dapatkan dan engkau serasa itu jatuh. Doa saya kiranya pakailah apa yang Mika sampaikan di ayat ini. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun lagi. Bangun menggapai cita-citamu. Jadi presiden, jadi menteri katanya ya. Jadi perdana menteri, jadi dan segalanya. Dan saya percaya. Bangunlah dari tidurmu. Karena kenyataan lebih indah dari kekuatan. Oh Tuhan, aku tidak kuat Tuhan. Tuhan, aku malu Tuhan, aku sudah jatuh. Tetapi kekuatan yang membangkitkan Yesus
bangkitkan aku. Tuhan setia. Kita malam-malam hari kita bisa berpikir dengan cara, aku sudah tidak punya waktu lagi. Ya, aku tidak punya waktu untuk mengejar ketinggalanku. Aku sudah jatuh. Biarlah nanti anak-anakku saja. Dan biarlah aku begini. Aku tetap setia. Aku tetap semangat. Saya tidak setuju dengan cara begitu. Mungkin kau dipermalukan dalam hidupmu. Tapi Pak Ibsa, harus tahu. Itu terjadi juga karena ulahku sendiri. Well, it's the same thing. Masalah. Bodoh aja, sama aja. Dan Bapa itu membuka tangannya. Dan bukan anak itu yang berlari untuk pulang. Anak itu tetap rest. Dia berjalan. Cukup 3 hal dia miliki. Aku sadar, aku punya tekad, dan aku mau move on. Saya selesaikan ya. Lalu ia menyadari keadaannya. Tidak marah, dia sadar. Seperti Mika, aku sadar keadaanku. Bahwa di depan itu jauh lebih enak. Sekali lagi, di depan jauh lebih enak. Di rumah Bapakku limpah-limpah makan. Yang kedua, dan itu di ayat 18, aku akan bangkit. Yang penting aku punya tekad untuk bangkit lagi. Betul aku disakiti, betul aku tidak terima, tapi that's okay. Secara manusia aku tidak kuat untuk menerima kenyataan ini, tetapi aku sanggup segala perkara. Aku sanggup menahan itu karena kekuatan dalam diriku. Lalu yang ketiga bagus, tapi dia agak lompat di ayat 20. Maka bangkitlah ia seperti yang sudah jadi tekad, dia bangkit dan pergi. Move on. Harapan saya, jangan dibahas lagi, jangan diungkit lagi yang lalu. Biarlah berlalu, membuka lembaran baru. Dan Bapak itu berlari mendapatkan sambil merangkul dan cium anak itu. Dialah Bapak surga kita. Yang setuju boleh tepuk tangan. Penolong yang selalu setia. Dialah Roh Kudus, Roh penolong itu. Dia akan memenuhi segala kebutuhan hatimu. Segala kebutuhan apa yang ada di dalam hati, dalam pikiran. Dan dialah Kristus yang tidak pernah membuat kau kecewa. Yesusku tak pernah